Salam sejahtera dan selamat siang buat kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Penguji. Yang pertama, Ketua Penguji, Bapak Profesor Ismu Hajar SEMM. Sekretaris Penguji, Ibu Dr. Marhalinda MM. Promotor, Bapak Profesor Dr. Anwis Irwan Muins MSI. Kopromotor, Bapak Dr. Yuli Jain MM. Dan oponen ahli Bapak Dr. Alex Jami. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ridhonya dapat melaksanakan sidang terbuka. Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya, nama Priyet Saweni Riris T. Simamora dengan NPM 196639002, Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YAI Jakarta, mempresentasikan disertasi saya dengan judul Pengaruh Komunikasi Organisasi, Komitmen Organisasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Disiplin Kerja serta implikasinya pada kinerja personil Polri di Polrestabes Medan. Latar belakang permasalahan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, di mana Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Postur kekuatan Polri dengan markas besar Polri sebagai penanggung jawab politik strategi keamanan, di mana Polri sebagai satuan induk, Polres sebagai kesatuan operasional dasar, Polrestabes Medan sebagai salah satu kesatuan operasional dasar yang ada di Polda Sumatera Utara yang didukung oleh 16 satuan fungsi bidang masing-masing dan 13 sektor. Adapun yang menjadi komposisi personil Polrestabes Medan per bulan Desember tahun 2021, saya uraikan dalam bidang kepangkatan. Yang pertama, perwira menengah sejumlah 33 personil, perwira pertama sejumlah 240 personil, dan bintara sejumlah 1.794 personil dengan total 2.067 personil yang terdiri dari 16 satuan fungsi dan 13 sektor. Kurangnya komunikasi organisasi yang baik dapat berdampak negatif terhadap organisasi, di mana komunikasi sangat penting dalam kehidupan berorganisasi. Observasi awal yang dilakukan penulis melihat bahwasanya komunikasi organisasi yang terjadi antara pimpinan dengan personel Polri terjalin kurang baik, dikarenakan banyak arahan daripada tugas yang harus diselesaikan oleh personil tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Berdasarkan fenomena di lapangan juga dilihat bahwasanya beberapa kasus daripada anggota Polri yang tidak memiliki komitmen yang baik, di mana ada beberapa kasus yang bisa dikatakan adanya pelanggaran kode etik dengan meninggalkan tugasnya secara tidak sah, dan juga adanya terlibat dalam kasus narkoba. Dan ini juga kita melihat bahwasanya adanya anggota yang mangkir dari tugasnya, yang biasanya terjadi karena tidak ada kepuasan dalam bekerja dan juga tidak adanya komitmen organisasional dan juga kurang baiknya disiplin kerja, dan tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja daripada personil Polrestabes Medan. Tujuan penelitian untuk menguji dan menganalisis: 1. Pengaruh komunikasi organisasi terhadap disiplin kerja personil Polri di Polrestabes Medan. Kedua, pengaruh komitmen kerja terhadap disiplin kerja personil Polri di Polrestabes Medan. Yang ketiga, pengaruh kepuasan kerja terhadap disiplin kerja personil Polrestabes Medan. Keempat, pengaruh komunikasi organisasi, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap disiplin kerja personil Polrestabes Medan. Yang kelima, pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja personil Polri di Polrestabes Medan.
Yang keenam, pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja personel Polri di Polrestabes Medan. Yang ketujuh, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja personil Polri di Polrestabes Medan. Yang kedelapan, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja personil Polri di Polrestabes Medan. Yang kesembilan, pengaruh komunikasi organisasi, komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan disiplin kerja secara bersama-sama terhadap kinerja personil Polri di Polrestabes Medan. Definisi konseptual, kinerja. Kinerja adalah akhir dari segala suatu aktivitas dan seberapa baiknya kualitas pekerjaan itu terselesaikan, baik keberhasilan atau kegagalan seseorang yang dicapai dalam melaksanakan tugas yang diembannya guna mencapai tujuan organisasi dengan dimensi kuantitas kerja, kualitas kerja, efektivitas kerja, dan efisiensi kerja. Definisi konseptual disiplin kerja, perilaku dan sikap kesadaran, kerelaan, dan kesediaan pegawai di dalam mematuhi dan mentaati standar perilaku, kode etik, kebijakan dan prosedur peraturan kerja ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan, serta norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan sekitarnya, dan apabila dilanggar akan dijatuhkan hukuman. Dengan dimensi disiplin preventif dan disiplin korektif. Definisi konseptual, komunikasi organisasi. Pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi dengan dimensi 1. Pemahaman, 2. Kesenangan, 3. Mempengaruhi sikap, 4. Hubungan semakin membaik, dan 5. Tindakan. Definisi konseptual kepuasan kerja. Persepsi, pendapat, atau pandangan pegawai terhadap pekerjaannya itu sikap, pendapat yang menangkan atau positif yang dirasakan pegawai dan merupakan prestasi dan hasil pekerjaannya. Dengan dimensi pekerjaan itu sendiri, upah dan promosi, kondisi kerja, rekan kerja dan atasan, dan kesesuaian dengan pekerjaan. Definisi konseptual komitmen organisasi. Pegawai yang kuat akan mempengaruhi kinerja yang ditampilkan oleh pegawai dengan dimensi komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Adapun yang menjadi hipotesa penelitian yang bisa dilihat dari kerangka pemikiran. Pertama, terdapat pengaruh komunikasi organisasi terhadap disiplin kerja Polri personil Polrestabes Medan. Yang kedua, terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap disiplin kerja personil Polrestabes Medan. Yang ketiga, terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap disiplin kerja personil Polrestabes Medan. Yang keempat, terdapat pengaruh komunikasi organisasi, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap disiplin kerja personil Polrestabes Medan. Yang kelima, terdapat pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja personel Polrestabes Medan. Yang keenam, terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja personel Polrestabes Medan. Yang ketujuh, terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja personel Polrestabes Medan. Yang kedelapan, terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja personel Polrestabes Medan. Yang kesembilan, terdapat pengaruh komunikasi organisasi, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja, serta disiplin kerja secara bersama-sama terhadap kinerja personil Polrestabes Medan. Adapun yang menjadi hasil penelitian atau kesimpulan daripada disertasi ini akan saya uraikan. Pertama, bahwasanya komunikasi organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja dengan koefisien regresi 0,281 dengan nilai T hitung 2,970 lebih besar dari T tabel 1,96. Dengan demikian, H0 ditolak dan HA diterima. Komunikasi organisasi
direfleksikan oleh dimensi hubungan baik dengan indikator standar loading yaitu faktor sebesar 0,97 dengan indikator hubungan yang baik di luar jam kerja. Kesimpulan yang kedua, bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja dengan koefisien regresi 0,348 dengan nilai T hitung 3,58 di mana lebih besar dari T tabel 1,96. Dengan demikian, H0 ditolak dan H diterima. Komitmen organisasi direfleksikan oleh dimensi komitmen afektif dengan nilai standar loading faktor 0,96 dengan ikut andil dalam pengembangan organisasi. Kesimpulan yang ketiga, bahwasanya kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja dengan nilai koefisien regresi 0,187 dengan nilai T hitung 4,179 dan lebih besar dari T tabel. Dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Di mana kepuasan kerja direfleksikan oleh dimensi upah dan promosi dengan nilai standar loading faktor 0,93 di mana dengan indikator melakukan tugas yang baik mendapat kesempatan yang sama. Kesimpulan yang keempat yaitu bahwasanya komunikasi organisasi, komitmen organisasi, kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja dengan nilai F hitung 21,394 lebih besar dari F tabel 2,632. Dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Adapun variabel yang dominan berpengaruh disiplin kerja adalah variabel komitmen organisasional dengan koefisien regresi 0,348 di mana komitmen organisasi direfleksikan dengan dimensi komitmen afektif dengan standar loading faktor 0,96 dengan indikator ikut andil di dalam pengembangan organisasi. Dan variabel disiplin kerja direfleksikan oleh dimensi disiplin korektif dengan nilai standar loading faktor 0,93 dengan indikator peringatan sebagai bentuk pengawasan. Adapun koefisien determinan ketiga variabel eksogen yaitu komitmen organisasi, komunikasi organisasi, dan juga kepuasan kerja terhadap disiplin kerja sebesar 0,403 atau 40%, sedangkan 60% dikontribusikan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Yang menjadi kesimpulan yang kelima yaitu bahwa komunikasi organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan koefisien regresi 0,311 dan nilai T hitung 5,68 lebih besar dari T tabel. Dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Di mana komunikasi organisasi direfleksikan oleh dimensi hubungan baik dengan nilai standar loading faktor 0,97 dengan indikator hubungan yang baik di luar jam kerja. Kesimpulan yang keenam, bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan koefisien regresi 0,182 dengan nilai T hitung 4,015 dan lebih besar dari T tabel. Dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Komitmen organisasi direfleksikan oleh dimensi komitmen afektif dengan nilai standar loading faktor 0,96 dengan indikator ikut andil dalam pengembangan organisasi. Kesimpulan yang ketujuh, bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan koefisien regresi 0,183 di mana nilai T hitung sebesar 6,134 lebih besar dari T tabel. Dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima.
di mana kepuasan kerja direfleksikan oleh dimensi upah dan promosi dengan nilai standar loading faktor 0,93 dengan indikator melakukan tugas yang baik tidak mendapat kesempatan yang sama. Kesimpulan yang ke-8 bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan koefisien regresi 0,576 dengan nilai T hitung 6,280 lebih besar dari T tabel. Dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Di mana disiplin kerja direfleksikan oleh dimensi disiplin korektif dengan nilai standar loading faktor 0,93 dengan indikator peringatan sebagai bentuk pengawasan. Kesimpulan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa komunikasi organisasi, komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan disiplin kerja secara bersama-sama terhadap kinerja dengan nilai F hitung sebesar 87,6 dan lebih besar dari F tabel 2,399. Dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Adapun variabel yang dominan berpengaruh terhadap kinerja adalah variabel disiplin kerja dengan koefisien regresi 0,567 dengan variabel kinerja direfleksikan oleh dimensi kualitas kerja dengan nilai standar loading faktor 0,95 dengan indikator melakukan pekerjaan dengan akurat. Adapun koefisien yang determinan dari keempat variabel itu yaitu komunikasi organisasi, komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan disiplin kerja sebesar 0,95 atau sebesar 95%, sedangkan 50% lagi dikontribusikan oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. Dari persamaan struktur kita melihat bahwa disiplin kerja berperan sebagai full mediating terhadap kinerja. Artinya, semua variabel eksogen dapat meningkatkan kinerja personil Polrestabes Medan kalau disiplin anggota dalam bekerja semakin ditingkatkan. Adapun yang menjadi benang merah bisa ditarik di dalam penelitian ini dari hasil penelitian bahwasanya kinerja Polri dengan dimensi kualitas kerja serta indikator melakukan pekerjaan dengan akurat dapat ditingkatkan apabila personil Polri bekerja dengan disiplin yang direfleksikan oleh dimensi korektif dengan indikator peringatan sebagai bentuk pengawasan. Dan disiplin kerja personil dapat meningkat kalau personil Polri mempunyai komitmen terhadap organisasi yang direfleksikan oleh dimensi komitmen afektif dengan indikator ikut andil di dalam pengembangan organisasi. Jadi Bapak Ibu, adapun novelty yang bisa ditarik atau diambil di dalam penelitian ini ialah bahwasanya kinerja personil meningkat kalau disiplin dan komitmen terhadap organisasi juga dapat meningkat. Dengan demikian, Bapak Ibu Dewan Penguji yang terhormat, demikianlah pemaparan daripada isi disertasi saya. Dengan hormat saya mengharapkan adanya masukan dan juga arahan-arahan untuk lebih baiknya disertasi saya. Salam hormat, sekian dan terima kasih.